Salam kepada pemirsa Interchange Gary Gral Family. Di dalam salah satu ayat yang terkenal, yang diingat, dihafalkan oleh banyak orang, bahkan anak-anak sekolah minggu sejak kecil itu menghafalkan ayat ini adalah Matius pasal 6 ayat 33. Berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya masih ingat betul ya, seorang teman saya pernah mengatakan, oh kalau begitu ya, saya akan jadi orang Kristen, saya akan melayani di gereja, saya akan memberikan hidup saya bagi Tuhan. Maka saya akan mendapatkan jodoh yang baik. Nah Bapak Ibu, Matius pasal 6 itu adalah dari satu khotbah dari Tuhan Yesus yang panjang, di mana bagian ini berbicara mengenai banyak hal. Ada hal sedekah, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal mengumpulkan harta. Dan bagian yang kita baca adalah hal kekhawatiran. Kekhawatiran atau percaya. Kekhawatiran di satu sisi adalah satu masalah hidup dari manusia yang besar. Di sisi yang lain, untuk seorang bisa percaya, beriman, atau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, di dalam iman kepada Kristus, itu hal yang lain dan hal yang sulit. Di dalam konteks dari Matius pasal 6, sebelum hal kekhawatiran, Matius mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita bisa melihat ada kontras antara orang yang hamba daripada Tuhan yang baik, yaitu Tuhan, atau yang kedua hamba dari Mamon yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh orang yang tuannya adalah Mamon? Matius akan mengatakan di dalam ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara, bunga, dan seterusnya. Orang-orang yang tuannya adalah Mamon, itu orang yang terus mengkhawatirkan akan hidupnya. Apa yang dia akan pakai, apa yang dia akan makan, apa yang menjadi tempat dia meletakkan kepalanya, dan seterusnya. Dan concern daripada orang tersebut adalah terus hidupnya, dirinya, kepentingannya. Tapi Matius mau mengatakan kita tidak seharusnya demikian. Matius mau mengatakan bukan sekedar menegur, jangan loh ya, jangan lihat itu, jangan lihat diri, tidak. Tetapi Matius juga membawa orientasi yang baru, orientasi kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan orientasi kerajaan Allah? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita mendoakan hal tersebut. Dalam doa Bapa Kami, kita mengerti istilah kerajaan Allah penting. Di dalam Injil, kita mendapati tema kerajaan Allah penting. Di dalam seluruh Alkitab, kerajaan Allah menjadi tema yang berulang. Dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia, kerajaan surga itu juga mulai dinyatakan dengan lebih limpah. Dan setelah Kristus menyelesaikan karya keselamatan, karya penebusan naik ke surga, maka kemudian pemberitaan kerajaan surga yang sudah dekat itu lebih ditekankan lagi. Kita mendoakan hal tersebut di dalam pelayanan, di dalam hidup, di dalam keseluruhan hidup daripada seorang Kristen. Dia harus mengerti bahwa hal ini penting. Maka dia akan mengerti dia tidak seharusnya memperjuangkan kerajaannya sendiri. Tapi yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memahami ayat ini dengan kita sekarang melihat betapa pentingnya misi. Bukan kita menarik kepada diri. Kalau begitu sekarang saya ingin dapat kepintaran, jodoh, keuangan yang baik, atau keamanan, security hidup dan seterusnya. Tidak. Tapi kita mendoakan misi kerajaan Allah. Orang Kristen adalah saksi. Seperti seorang yang membawa satu surat penting titah dari raja. Dan kemudian dia datang ke berbagai daerah dan memberitakan titah raja tersebut. Hidupnya bukan milik dia saja, tetapi hidupnya adalah milik daripada rajanya. Dan kerajaannya yang menjadi concern daripada pemberitaannya. Apakah Bapak, Ibu, dan saya memperjuangkan kerajaan Allah atau kerajaan diri? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kita tahu kemudian Kain membunuh Habel. Tapi kemudian Kain itu setelah dikutuk oleh Tuhan dan dia harus pergi. Apa yang dilakukan Kain? Dia mendirikan sebuah kota. Dia memberikan nama kota itu adalah nama anaknya. Kita bisa melihat Kain mewakili keturunan ular itu memperjuangkan kerajaannya sendiri. Kita di dalam hidup ini tidak seharusnya memperjuangkan diri sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperjuangkan diri sendiri, kita merasa sedikit aman sementara. Tetapi sebetulnya hati kita tidak pernah tenang. Karena tidak ada kekhawatiran yang dapat diselesaikan dengan mengatasi diri sendiri. Tidak. Tapi kekhawatiran itu diselesaikan bagi Matius, bagi Injil, ketika seseorang itu memperhatikan hal kerajaan Allah. Maka segala sesuatu yang memang kita butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, itu janji Tuhan. Tetapi bukan kelimpahan, bukan kemewahan, bukan kesenangan diri yang kemudian kita dapatkan. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat,
maka Tuhan itu memelihara hidup kita. Hal kekhawatiran diselesaikan dengan Injil. Kiranya konten ini menjadi berkat bagi kita semua. Soli Deo Gloria.